Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda. NIM saya 2103020106. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara Kupang, jurusan Administrasi Bisnis. Saya akan membaca materi yang saya cari tentang pengantar sosiologi dari buku Sosiologi bab 3. Pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan yang pertama untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya. Keinginan kedua untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kelompok sosial atau social group adalah himbauan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karenanya ada hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe kelompok sosial ada dua tipe kelompok sosial dan klasifikasi tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar kelompok sosial tersebut. Kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang masyarakat masih bersahaja sesungguhnya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar perbedaan, pekerjaan, atau kedudukan. Tiga, in-group and out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan grup atau out-group didasari dengan suatu skip yang dinamakan etonesteris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face grup merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat. Contoh keluarga kelompok, permainan dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak dan contohnya hubungan kontrak jual beli. Penyuguhan dan pertambahan penyuguhan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat almaniah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain. Pertambahan merupakan ikatan yang lahir bersifat pokok dan biasanya tidak jangka pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam pabrik, dan lain-lain. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antara sesama. Contohnya organisasi informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi
dan tentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang disadari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang ke-8, kelompok opsional dan volunteer. Kelompok opsional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang anggotanya sejenis. Contohnya kelompok profesi, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat melalui kelompok ini. Diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Kelompok sosial yang tidak teratur. 2. Kerumunan atau crowd adalah individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuk kerumunan adalah formal dan ekspektif atau direncanakan. Sifat kerumunan sementara yaitu tidak menyenangkan, keadaan panik, kerumunan, dan penonton, berlawanan dengan norma hukum. Yang kedua, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, misalnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus surat kabar, radio, televisi, film, dan lain-lain sebagainya. 1. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. 4. Kriteria untuk kualifikasi masyarakat, yaitu 1. Jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk, daerah pedalaman. 3. Fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. 4. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan warga memiliki hubungan yang lebih erat, jumlah penduduknya tidak tentu. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan bersifat individualitis, umumnya hidup dari pertanian. Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasnya dan lebih sulit mencari pekerjaan. Golongan orang tua memegang peranan penting. Perubahan sosial terjadi secara tepat menimbulkan konflik anggota antara golongan muda dan golongan tua. Dari sudut pemerintah, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal. Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Perhatian masyarakat lebih terpada keutamaan kehidupan penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah plastik. Kehidupan keagamaan lebih kental, kehidupan lebih longgar, banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota. Banyak migran yang berasal dari daerah dan berkaitan negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas atau persoalan rumah dan lain-lain. Setidaknya dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya.